Setelah beberapa saat berbaring, menenangkan diri, Aina mencoba untuk bangkit. Dengan kedua kaki ringkihnya ia melangkah keluar dari rumah Marcel. Hari sudah gelap, ia memandang ke arah jendela kamarnya, sepertinya Arka masih tidur. Namun, ketika hendak kembali ke rumah, dari kejauhan ia melihat Arhan sedang berjalan dengan lemas menuju penginapan. Ia merasa bersalah karena sempat membentak pria itu tadi. "Tuan!" Ia melambaikan tangannya seraya berteriak. "Tuan Arhan!" Langkah Arhan terhenti saat mendengar seseorang meneriakkan namanya. Ia menoleh. Dengan wajah datar. Saat melihat Aina melambaikan tangan ke arahnya, ia hanya diam, tanpa ekspresi bahagia seperti biasanya. Ya, sebelum memberikan kalung kupu-kupu itu kepada Aina, Arhan berusaha meyakinkan diri bahwa ia sudah mengambil keputusan yang tepat. Kalung itu akan mengikat mereka, meski Aina tidak ingat apapun tentang masa lalu mereka. Namun, nyatanya tidak. Aina lebih memilih pergi dengan pria itu ketimbang bertahan bersamanya. Tanpa memperdulikan teriakan Aina, Arhan masuk ke dalam penginapan yang nampak lengang malam ini. Entah apa yang akan ia lakukan nanti, yang jelas saat ini raganya terlihat lebih lelah. Mungkin benar waktu telah mengubah banyak hal tentang mereka. Kekhawatiran Aina semakin menjadi-jadi saat Arhan mengabaikan panggilannya. Cepat-cepat ia menyeberang jalan, menyusul Arhan ke penginapan. "Tunggu saya sebentar." Aina hendak meraih lengan Arhan, tetapi segera ditepis. "Pulanglah, aku sedang tidak ingin bicara denganmu," lirih Arhan. Ia kembali melanjutkan langkahnya hingga sampai di depan pintu kamar. Namun, Aina kembali kehadang langkah Arhan masuk ke dalam kamar. Wanita itu berdiri di depan pintu, menghalangi jalan masuk. "Saya minta maaf, tadi terbawa emosi." "Tidak perlu minta maaf. Aku tahu hanya pengganggu hubungan kalian." Arhan menggeser paksa tubuh Aina lalu segera membuka pintu kamar. Bukannya menyerah, Aina malah ikut masuk, menutup pintu kamar rapat-rapat. "Saya ingin bertanya sesuatu." Arhan berbalik badan menatap Aina dari jarak 2 meter. "Apa lagi?" "Kalung ini, wanita yang Anda ceritakan, momen yang dia tinggalkan, penyesalan yang Anda utarakan. Saya merasa hal itu tidak asing, saya merasa terikat. Tolong jelaskan, sebenarnya hubungan apa yang pernah ada di antara kita?" Arhan melihat Aina dengan raut wajah yang tak bisa diartikan. "Kau benar-benar ingin tahu, hubungan seperti apa yang pernah ada di antara kita berdua?" Aina mengangguk pelan sambil mencoba mengatur napasnya. "Saya tidak ingat apapun, jadi tolong jelaskan." "Sayangnya, aku tidak biasa menjelaskan dengan kata-kata. Akan aku jelaskan dengan caraku." Ia melangkah cepat menghampiri Aina, mendaratkan satu C1 uman yang begitu dalam. G4 Irahli 4R Arhan seketika menggila. "Malam ini kau akan kembali menjadi milikku, seutuhnya." Bisikan Arhan membuat Al-1 Randar 4H Aina memempat nas. Kepalanya mendogak dengan napas tersengal-sengal. "Kau gila. Cek, kata-katamu sama persis seperti saat pertama kali kita melakukannya. Sekarang katakan apa, selama 3 tahun ini kau pernah bersatu entah dengan laki-laki lain?" Aina hanya bisa menggeleng sambil mengsatu git bib 1R bawahnya saat tangan Arhan Meni 3 linap masuk ke dalam 4 meter celah-cel 4 nanya. Malam ini mereka akhirnya kembali Meni 4 tu dalam ke-4 ngatan, saling berbagi P3 luh dan ke-4 ngatan. Subuh dini hari, Aina beranjak dari atas tempat tidur. Ia memunguti semua pakaiannya yang berserakan di lantai. Saat melihat Arhan tertidur lelap, lalu segera memakai pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut. Ia berjalan lunglai di tengah pekatnya malam, menyeberangi jalan hingga akhirnya sampai ke rumah. "Nia,
kamu dari mana saja? Tanya nenek saat melihat sang cucu memasuki rumah. Bukannya menjawab, Aina malah duduk di sofa sambil memegangi kepalanya yang terasa berdenyut, sangat sakit hingga ia merasakan kupingnya berdengung. Ia tiba-tiba mendengar suara tabrakan yang sangat keras, suara ledakan dan teriakan minta tolong. Nia, jawab nenek, kamu dari mana saja? Hah? Arka tadi menangis mencarimu. Dasar ibu macam apa kamu, Nia? Diam. Aina berdiri menatap nenek sambil memegangi kepalanya. Berhenti memanggilku Nia. Aku Aina. Duk. Kedua mata nenek terbelalak. Kau. Tubuh Aina melemah, matanya semakin sayu dan sedetik kemudian ia jatuh pingsan. Nia. Nenek Mariana nampak panik dan khawatir saat melihat Aina jatuh pingsan di lantai ruangan. Wanita paruh tua itu mengambil bantal untuk menyangga kepala Aina. Setelahnya, beliau berlari cepat keluar dari rumah. Nampak situasi masih gelap, berkabut dan dingin. Ia menembus pekatnya malam, semakin tergesa hingga akhir ia sampai di beranda rumah Marcel. Sel, buka pintunya. Beliau menggedor pintu dengan kencang. Cepat buka pintunya. Nenek. Marcel yang baru saja membuka pintu, nampak kaget melihat nenek Mariana berdiri di depan pintunya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Panik. Takut. Tanpa mengatakan apapun, nenek segera masuk ke dalam rumah Marcel. Tolong nenek. Pokoknya kamu harus tolong nenek sekarang. Nek, tenang dulu. Apa yang terjadi? Nenek Mariana tertunduk sambil menyeka air matanya. Tadi malam Nia tiba-tiba saja pergi entah kemana. Nenek cari kesini kamu belum pulang. Barusan dia pulang dan dia menyebut dirinya, Aina. Marcel masih mencoba untuk mencerna ucapan nenek. Ia jadi ingat kemarin sore Aina merasa mengenali Arhan, merasa memiliki hubungan yang erat dengan pria itu. Sel, bantu nenek. Kita harus membawa Nia pergi dari sini. Pria bernama Arhan itu pasti sudah meracuni pikiran Nia. Nenek tidak mau kehilangan Nia dan Arka, tolong nenek Marcel. Nenek Mariana kembali tertunduk dengan air mata yang mengalir deras di pelupuk matanya. Namun, di lain sisi Marcel mulai memahami jika ada rahasia besar yang disembunyikan nenek. Sekarang nenek jujur, apa benar Nia yang kita kenal selama ini benar-benar Nia, bukan Aina? Dengan suara yang isak tangis yang kian lirih, nenek menggeleng. Tidak, Sel. Dia adalah Nia cucu nenek, banyak orang yang ingin merebutnya dari nenek, tolong Sel. Tidak ada siapapun yang boleh mengambil dia dari kita. Nenek janji kalau kita pergi dari tempat ini, nanti nenek akan menikahkan Nia dengan kamu. Jika mengkonsumsi obatnya, dia akan kembali melupakan nama Aina itu. Pergi jauh. Hidup bahagia. Membangun mimpi baru dengan wanita dan anak yang begitu ia cintai, tentu saja menjadi keinginan terbesarnya. Entah suka ataupun tidak, seseorang bisa saja menjadi egois, ketika merasa dirinya pun berhak bahagia dengan caranya sendiri. Nenek mengguncang bahu Marcel saat melihatnya melamun. Jangan ragu. Nenek tahu kamu sangat mencintai Nia, ini kesempatan kamu untuk mendapatkan dia sepenuhnya. Jangan biarkan pria itu semakin meracuni pikiran Nia. Kedua tangan Marcel terkepal erat. Raut wajahnya gelisah. Ya, hingga saat ini ia masih belum bisa melupakan bagaimana Arhan mencium bibir Aina tepat di depan matanya. Hal itu membuat hatinya bagai tersayat sembilu. Nenek menoleh memandang ke arah jam dinding yang saat ini sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Kita bawa Nia dan Arka ke pelabuhan lama. Nanti kita minta speedboat Mas Ali untuk mengantarkan kita ke pulau sebelah. Kita pikirkan lagi rencana selanjutnya setelah di sana. Tatapan tajam nenek membuat Marcel kehabisan kata-kata.
Dirinya diuji dua pilihan yang sama beratnya. Antara membawa Aina bahagia bersamanya atau membiarkan Nia bahagia dengan orang lain. Setelah beberapa saat, kedua matanya terpejam sambil mengangguk pelan. Nenek benar, aku akan melakukan apapun demi Nia. Aku akan pergi ke tempat penyewaan mobil sekarang. Nenek siapkan semua barang Arka dan Nia. Marcel bergegas mengambil kunci motornya lalu keluar dari dalam rumah. Sementara nenek pun kembali ke rumahnya. Entah sadar atau tidak, ia tak lagi peduli apakah Aina sudah mengingat semuanya. Yang ia tahu Aina adalah Nia cucunya yang ia temukan di tepi kali 3 tahun silam. Sesampainya di rumah, sebelum menyiapkan barang bawaan, nenek masih menyempatkan diri melihat Aina yang belum sadarkan diri di ruang tengah. Buru-buru ia melangkah ke kamar, mengambil tas besar yang akan ia isi dengan pakaian Aina, Arka dan dirinya sendiri. Ia tak lagi memilah-milah pakaian yang akan dibawa, semua masuk secukupnya. Tak lupa juga nenek memasukkan dokumen penting, uang dan perhiasan yang ada. Nenek, mau apa? Arka terbangun sambil mengucek-ngucek matanya. Kita akan pindah, Arka tidak usah ribut. Nanti setelah sampai di tempat baru, kita akan tinggal di tempat yang bagus. Alka mau di sini aja Nek, Alka masih ngantuk. Nanti tidur di mobil ya nak. Nenek berbalik menatap cucunya. Arka dengar nenek, kamu itu anak bubu Nia dan Baba Marcel. Jangan ingat om jahat itu lagi. Siapa yang jahat Nek? Om Arhan, dia pria tidak baik, jahat. Bibir Arka bergetar, matanya berkaca dan akhirnya mulai menangis. Papa tidak jahat Nek, Hua. Sudah sayang jangan nangis lagi, sekarang siap-siap ya pakai jaket, nanti Baba datang bawa mobil. Kita mau naik mobil bagus loh. Arka tak antusias biasanya saat nenek berkata mereka akan naik mobil. Ia masih terisak-isak dengan wajah sendu. Setengah jam kemudian, mobil yang dikendarai sendiri oleh Marcel sampai di depan warung. Dengan gerakan cepat ia masuk ke dalam rumah, mengangkat tubuh Aina dan langsung dibawa ke kursi belakang mobil. Agar tidak terjatuh Marcel tak lupa memakaikan Aina sabuk pengaman. Setelah itu ia membawa tas dan barang lainnya ke dalam bagasi mobil. Kita berangkat sekarang, sebelum terang. Nenek segera masuk ke dalam mobil duduk di samping Aina. Sementara Marcel membawa Arka duduk di depan bersamanya. Mobil itu merayap cepat meninggalkan halaman depan rumah. Baba kita mau mana ba? Marcel tak bergeming, ia terus menginjak pedal gas menyusuri jalanan pulau kecil, menuju ke pelabuhan lama yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Pelabuhan itu sudah lama berhenti berputar sejak pemerintah setempat membangun pelabuhan baru yang lebih besar. Fajar mulai menyingsing, mobil yang dikendarai Marcel semakin mendekati pelabuhan. Sesampainya di pulau sebelah, kamu langsung nikahi Nia. Kalian harus hidup bahagia, nenek, Arka akan selalu bersama kamu, ucap nenek yang terus merasa gelisah sepanjang perjalanan. Lagi-lagi Marcel tak bergeming. Ia hanya fokus melihat jalanan di depan sana. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Baba, bubu ngapa bobo? Kita mau mana? Alka beyung ketemu papa, nanti kayo papa nyaliin Alka gimana? Arka terlihat tidak tenang hingga terus memegangi lengan Marcel dengan tatapan memilukan. Saat melirik bocah kecil itu, tanpa Marcel sadari setetes cairan bening mengalir dari sudut matanya. Perlahan tangan kirinya bergerak mengusap lembut pucuk kepala Arka. Maafkan Baba, maaf karena Baba tidak bisa menjadi superhero lagi. Baba supel hello kok. Alka sayang Baba acel. Bahu Marcel terguncang saat tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis terisak-isak seraya terus fokus melihat jalanan di depan sana. Marcel kamu menangis.
Nenek menyondongkan tubuhnya ke depan melihat Marcel. Marcel, tenangkan diri kamu, setelah ini kamu akan bahagia bersama Nia, ingat itu. Kamu tidak boleh goyah. Srit. Marcel mengerem mendadak di tengah jalan yang begitu lenggang, sepi, gelap. Kebahagiaan seperti apa yang bisa aku miliki saat hati dan perasaannya telah terikat oleh orang lain? Memiliki Nia seutuhnya adalah tujuan keduaku, tapi tujuan utamaku adalah melihat dia bahagia. Marcel, apa maksud kamu? Belum selesai ucapan nenek. Sebuah mobil dari arah berlawanan berhenti tepat di depan mobil mereka. Kedua mata nenek terbelalak saat melihat Arhan keluar dari dalam mobil itu. Apa ini? Apa semua ini, Marcel? Maafkan aku. Marcel segera menyeka air matanya lalu segera membawa Arka keluar dari dalam mobil. Tak lupa ia mengunci pintu belakang mobil agar nenek tidak bisa keluar. Marcel, buka pintu mobilnya. Pekik nenek. Bawa Nia dan Arka ke kota, kapal sudah menunggu di dermaga lama. Mobil sewaan itu, nanti aku yang kembalikan ke tempat penyewaan, titip saja di rumah Mas Ali. Arhan sempat salah fokus melihat kedua mata Marcel yang basah karena air mata. Kau harus menyusul setelah ini. Marcel mengangguk pelan lalu perlahan ia menurunkan Arka dari gendongannya. Ia bersimpuh di depan bocah kecil itu, menggusap pipinya dengan lembut. Arka, pergi sama papa ya. Di tempat papa banyak mobil keren, rumah besar, mainan yang banyak. Baba ikut Alka dong. Suara Arka terdengar bergetar hingga tiba-tiba ia memeluk pria bertato itu. Alka sayang Baba. Marcel merengkuh tubuh mungil itu dengan erat. Pada akhirnya ia menyerah pada keadaan yang membuatnya harus merelakan sesuatu yang sejak awal ternyata hanya singgah sebentar di hidupnya. Arhan mendongakkan kepala, berusaha menahan air matanya agar tidak tumpah. Jika kemarin ia merasa sangat marah kepada Marcel, maka kali ini ia merasa amat bersalah. Suka ataupun tidak, Marcel adalah orang yang sangat berjasa. Begitu juga dengan Nenek Mariana, meski cara nenek sangat salah, tetapi ia melakukan ini karena sangat menyayangi Aina dan Arka. Setelah beberapa saat, Marcel menggedong Arka, membawa bocah kecil itu ke mobil yang tadi dikendarai oleh Arhan. Setelah memastikannya duduk nyaman, ia dan Arhan melangkah beriringan ke mobil di mana Aina dan nenek berada. Jangan bawa Nia, dia cucuku. Pekik nenek berusaha mencegah Arhan yang saat ini menggedong Aina keluar dari mobil. Sementara Marcel terus berusaha menahan tubuh nenek agar tidak membuat semua rencana dadakannya kacau. Arhan mengendong Aina ala bridal style, sebelum membawa istrinya itu ke mobil. Ia masih berhenti sejenak, menatap Marcel yang masih menahan tangan nenek. Terima kasih. Kita bertemu besok di kota Pekanbaru dan aku tunggu hasil lukisanmu di Jakarta. Marcel tersenyum getir seraya mengangguk pelan.